107,8 Radio Suara Kasih FM berbagi kasih di dalam kebenaran. Shalom, selamat malam saudara kasih Tuhan. Hadir kembali bersama kami di program acara Kekuatan dan Pengharapan yang bekerja sama dengan Sahabat Orang Sakit Global Ministry. Dan bagaimana kabar dari siap saudara kasih Tuhan di kesempatan malam hari ini di hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Dan pastinya kita tetap di dalam penyertaan Tuhan. Dan seperti biasa di program acara Sahabat Orang Sakit, dan kita juga akan ditemani oleh Bapak Pendeta Setia S. Wijaya. Sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu, dan kita sudah tergabung bersama-sama melalui via Zoom. Ada Bapak Pendeta Setia. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Setia. Ya, selamat malam rekan saya Yonatan yang selalu mendampingi kita di Radio Suara Kasih dan juga Sobat Suara Kasih dimanapun. Tetap semangat, Tuhan berkati. Amin. Tetap sehat ya Bapak Pendeta Setia. Amin, ya. puji Tuhan. Haleluya. Dan pastinya tetap semangat melayani Tuhan ya dimanapun Amin. Pak Setia berada. Dan saudara kasih Tuhan, di kesempatan malam hari ini kita juga akan diberkati melalui kesaksian hidup dari, saya panggilnya Kak saja. Ini ada Kak Evangelis Abraham Liu ya, kita panggilnya dengan Kak Abraham atau Kak Lucky ya. Shalom Kak Lucky. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini Kak Lucky? Bagus. Good. Iya. Maaf kalau belakang suara agak berisik ya, soalnya di bawah lagi doa. Iya, puji Tuhan. Nah pastinya nanti Kak Abraham Liu juga akan memberkati kita semuanya melalui kesaksian dari kesaksiannya, yaitu sembuh dari meningitis stadium akhir. Dan seperti apa kesaksiannya nanti kita akan dengarkan bersama-sama tentunya saudara kasih Tuhan. Dan di malam hari ini kita akan diberkati melalui jingle program acara Sahabat Orang Sakit ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu jingle program acara kita. Tiada yang mustahil. Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari, saudara kasih Tuhan, bergabunglah bersama dengan kami dalam acara Kekuatan dan Pengharapan. Sebuah acara yang menunjukkan kebaikan dan kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dan kesaksian hidup bersama Sahabat Orang Sakit Ministry. Acara ini diadakan setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat hanya di 107,8 Radio Suara Kasih FM Madiun. Bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Ya, puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Itu tadi jingle dari program acara Kekuatan dan Pengharapan yang bekerja sama dengan Sahabat Orang Sakit Global Ministry. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan diberkati melalui satu pujian yang kiranya pujian ini bisa memberikan kekuatan kita, bahwa kita percaya mujizat Tuhan itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kiranya pujian aku percaya tadi menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, bahwa di dalam kita tinggal percaya, ternyata kekuatan kita dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Setia, dan kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Setia. Ya, terima kasih rekan saya Yonatan yang sudah boleh mengawali program kita pada malam hari ini. Shalom Sobat Setia pendengar Radio Suara Kasih 107,8 FM Madiun. Jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Setia. Dalam waktu 1 jam ke depan ini Sobat Suara Kasih akan diberkati melalui program Sahabat Orang Sakit yang bekerja sama dengan Radio Suara Kasih Madiun edisi Senin tanggal 6 Maret 2023. Di dalam program Sahabat Orang Sakit ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan kala mereka mengalami sakit dan bagaimana mereka mengalami jamahan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan pujian dan syukur kami. Tuhan sudah menghimpunkan kami dan kami di awal program ini sudah diberkati melalui pujian. Sebentar lagi kami akan menerima berkat Tuhan melalui kesaksian dan pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah melalui ini semua kami semakin diteguhkan sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh tetap percaya kepada Tuhan, untuk boleh tetap
memiliki hati yang berpaut dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan acara pada malam hari ini, dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah melalui semuanya ini, Engkau yang diagungkan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Sobat Suara Kasih yang baru pertama kali mendengarkan program ini, kami juga ucapkan selamat mendengarkan dan menikmati program Sahabat Orang Sakit ini melalui Facebook SOS Global Ministry maupun di Radio Suara Kasih Madiun. Bagi Sobat Suara Kasih yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi kami dan mengirimkan permohonan doanya ke nomor WA Call Center SOS di nomor 0816 892298. Saya ulangi sekali lagi, 0816 892298. Ataupun WA ke call center Radio Suara Kasih di nomor 0896 0274 9959. Saya ulangi sekali lagi, 0896 0274 9959. Permohonan doa dari Bapak Ibu akan didoakan pada akhir acara ini. Kami juga mengundang Sobat Suara Kasih untuk follow Instagram dan join Facebook SOS Global Ministry agar mengetahui info-info terkini dari SOS Global Ministry. Dan satu hal yang sangat penting sekali untuk terus diingatkan buat kita sekalian adalah visi dan misi daripada Sahabat Orang Sakit. Atau visi daripada SOS adalah melayani pasien dengan kasih Kristus dan menjadikan pasien terang bagi kotanya. Adapun misi daripada Sahabat Orang Sakit adalah yang pertama melayani orang sakit agar menjadi kuat di tengah sakit yang sedang dihadapinya. Yang kedua, melayani orang sakit untuk dimuridkan agar melayani orang sakit yang lain. Yang ketiga, melayani orang sakit untuk diutus menjadi berkat bagi kotanya. Kita rindu supaya setiap orang sakit dijamah Tuhan dan menyaksikan campur tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup mereka. Sobat Suara Kasih, kita bersyukur di tengah-tengah kita sudah hadir Evangelis Abraham Luki Liu atau yang kami biasa panggil Luki. Luki akan menyaksikan pergumulannya ketika mengalami sakit meningitis stadium akhir. Apa itu meningitis? Nanti kita akan dengarkan di dalam kesaksian rekan kita Luki. Sobat Suara Kasih, saatnya kita akan menyapa Luki. Shalom Luki, apa kabar? Shalom Pak Setia, puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan. Silakan Luki boleh memperkenalkan diri dan juga keluarga. Luki ada sekarang domisili di mana? Silakan. Oke, shalom. Nama saya Evangelis Abraham Luki Liu. Saya berasal dari kota kecil bernama Cianjur. Dan saat ini saya stay di Jakarta. Saya seorang full timer dari 2010 dan sekarang ya pekerjaan saya menjadi seorang penginjil, terus juga sedang merencanakan untuk balik untuk ke India gitu, Pak Setia. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau kita lihat Luki ya, memang cocok ke India ya. Dari casing mukanya sudah ke arah sana ya, ke arah India. Ya puji Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kalau ke India enggak terlalu beda. Kelihatan wah mirip gitu. Nah, baik. Bagaimana awal dari sakit yang Luki alami? Boleh diceritakan bagaimana awalnya itu? Dari awal ya saya akan cerita. Ya, silakan. Mudah-mudahan tidak error lagi. Oke, sebenarnya saya itu udah mulai sakit lagi itu 2019. Waktu itu saya pulang dari India, 6 bulan stay di India. Lalu bulan September di tahun 2019 saya kena TB paru. Itu karena saya juga kebetulan kan seorang full time missionary, saya bekerja bersama tim di satu lingkungan kumuh dan kami juga membantu orang-orang yang kena TB paru. Nah, saya pada 2019 saya sendiri yang kena akhirnya. Akhirnya saya juga berobat 6 bulan. Nah, selama 6 bulan dinyatakan sebenarnya sembuh waktu saya berobat. Tapi saya tidak tahu bahwa virus itu bisa metastase ke otak. Hingga akhirnya pas 2020, kebetulan juga pandemi, jadi saya dan tim bersepakat untuk kita libur dulu untuk dengan pelayanan kita di tempat kami melayani.
teman saya pergi ke Bandung untuk melanjutkan STT-nya, dan dia mengundang saya untuk datang juga ke Bandung karena untuk berlibur, daripada saya di tempat itu katanya sendirian, udah di sini aja gitu. Nah, akhirnya saya pergi, kami semua ke Bandung, dan sudah 10 hari saya planning mau pulang, tadinya mau balik lagi ke tempat pelayanan saya karena saya kangen dengan anak-anak, dengan tetangga, dan saya pikir udah cukup lah liburannya, udah cukup 10 hari. Nah, tapi ketika hari H saya mau pulang, saya udah pesan tiket kereta itu jam 11 siang saya berangkat. Tapi dari jam 8 pagi itu saya merasa kepala saya itu sangat berat. Tapi saya masih bisa masukin beberapa barang pelan-pelan gitu. Hingga sudah beneran tidak kuat, saya pikir gini, udahlah saya mau tidur dulu sebentar. Nanti jam 9:30 saya bangun, lalu saya akan jalan gitu kan. Tapi ketika dalam keadaan saya tidur, saya sudah tidak sadar apa-apa. Tahu-tahu saya sadar itu perkiraan waktu itu 5:30 sore, dan itu pun ada di rumah sakit. Rumah sakit yang cukup tua, yang saya lihat dengan di depan saya ada 3 pasien dengan alat bantu yang berat, sebelah saya kosong. Nggak lama kemudian masuk petugas bawa pasien untuk di sebelah saya, dan saya tanya sama orang itu, saya nggak tahu orang itu cowok atau cewek karena pakai baju APD, tapi saya tanya gini, "Sus, saya ada di mana?" Suster itu bilang bahwa saya ada di rumah sakit khusus COVID, karena saya dikira COVID pada saat itu. Akhirnya saya juga kaget, waduh, kalau saya COVID, gimana dengan tim saya, tinggal dengan saya gitu kan. Akhirnya malamnya dilakukan tes lagi, ternyata hasilnya adalah negatif, dan dinyatakan besoknya saya boleh pulang. Kebetulan keluarga saya tinggal di Bandung, jadi cici saya dengan ipar saya menjemput saya. Nah, ketika saya dijemput pulang pun juga di rumah keadaan saya bukannya baik atau gimana, tapi justru sakit kepala yang sangat sakit sekali yang saya rasakan ketika di rumah. Hingga cici saya berusaha bawa saya pertama ke dokter umum dulu. Di dokter umum hanya dibilang, oh ini kena vertigo akut, dikasih obat vertigo. Saya minum obat vertigo, oke, sembuhnya agak berkurang. Tapi ketika obat itu habis, sakit lagi. Hingga sudah tidak tahan, saya minta sendi, "Ci, tolong udah rawat aja, bawa ke rumah sakit." Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, dan dokter pun menyuruh untuk saya dirawat gitu. Dan selama perawatan, dokter meminta izin untuk melakukan segala tes ke dalam tubuh saya, MRI, ronsen, cek darah, dan segalanya. Hingga dari MRI itulah ketahuan bahwa saya mengalami yang namanya meningitis atau TB paru, itu sudah stadium akhir. Dokter sampai bilang itu sudah tidak ada harapan. Tapi dokter tidak bilang langsung sama saya. Jadi dokter bilang sama cici saya. Jadi waktu cici saya ke kamar, dia menangis, saya tanya kenapa sebenarnya. Cici saya bilang bahwa saya punya TB otak dan sudah stadium akhir. Jadi dokter bilang cuma tinggal nunggu, udah tidak ada harapan lagi. Di situ saya tidak down, tapi saya mempersiapkan diri juga. Saya bilang pulang, saya pengen pulang, saya pengen keluar rumah sakit, saya bilang gitu. Lucky, apakah dokter bilang berapa lama lagi? Untuk jangka waktu enggak, cuma bilangnya tidak ada harapan dan tinggal menunggu. Cuma gitu. Disuruh siap-siap ya waktu itu ya? Iya, jadi pada saat itu saya dengar, saya langsung minta pulang paksa. Akhirnya kami menandatangani surat persetujuan pulang paksa dari pasien. Di rumah pun juga keadaan saya bukannya membaik atau gimana, justru malah saya tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali. Setiap makanan yang masuk selalu muntah lagi, keluar lagi gitu. Hingga waktu itu saya minta cici saya untuk beli saya timbangan. "Ci, tolong beliin timbangan badan, saya pengen tahu berapa kilo." Akhirnya cici saya beli, di situ saya baru tahu berat saya cuma 35 kilo. Karena tinggal tulang bungkus kulit gitu kan, kurus sekali. Dan tapi nah itu, Lucky, kalau saya lihat, saya perhatikan di waktu berat badan yang 35 kilo itu, ya pulang dari rumah sakit, dalam kondisi sama sekali belum ada perubahan ya sebenarnya ya, belum ada perubahan, ditambah lagi tentunya pikiran karena vonis dokter tadi yang mengatakan tidak lama lagi. Ini akan menjadi tambahan beban beban buat Lucky ya. Nah, pada waktu dengar vonis dokter yang seperti itu, apa yang ada di pikiran Lucky? Kalau saya pribadi, saya sudah siap. Bahkan saya sudah bilang sama cici saya, sama mama saya, udah kalau saya meninggal nggak usah repot-repot, kremasi aja, buang aja abunya di Cianjur. Tapi cici saya punya iman yang kuat, dia malah yang menguatkan saya.
Bahkan nggak tahu gimana caranya dia cari di Google, ketemulah terapis yang bisa dipanggil ke rumah untuk main terapi saya. Akhirnya saya menjalani terapi tusuk jarum waktu itu sama Beckham selama 2 bulan. Di situ juga mulai perlahan saya bisa mulai makan meskipun bertahap ya, dari kayak anak bayi gitu kan, mulai makan terus perlahan juga saya ayo coba jalan gitu, dicoba lagi gitu, meskipun saya ketika jalan bangun itu masih kayak kepala tuh kalau bahasanya lengan tuh kayak masih pusing gitu ya, tapi saya coba gitu. Tapi bersyukur lewat itu semua akhirnya perlahan saya bisa makan, udah mulai masuk lagi, udah bisa jalan gitu. Nah pada masa-masa itu mulai berangsur pulih lagi, mulai normal, meskipun belum gemuk belum gimana, tapi seenggaknya udah normal. Bulan November di tahun yang sama, tiba-tiba lagi itu dalam sore, lagi itu saya mau masak untuk makan sore, tiba-tiba di dapur saya merasakan kepala saya sakit. Nah ketika sakit saya minta izin sama mah tolong lanjutin dong, kayaknya kepala dede sakit, saya mau tiduran dulu di kamar sebentar aja. Tapi ketika tiduran saya nggak tahu lagi apa yang terjadi, mungkin mama saya lagi itu telepon cici saya untuk pulang, karena ngelihat keadaan saya dibangunin, katanya saya udah nggak bangun-bangun, dipanggil-panggil saya udah nggak respon sama sekali. Mungkin ya mama saya takut kan, jadi oh itu siang, iya lagi siang, jadi mama saya telepon ke cici saya untuk pulang gitu, ini tolongin si dede gimana ini gitu kan. Nah cici saya pulang, ipar saya pulang, nah mereka akhirnya bawa saya ke rumah sakit dalam keadaan posisi saya sudah tidak sadar. Nah dalam keadaan itu saya dimasukin ke rumah sakit. Mungkin ada 1 malam saya itu dalam keadaan yang tidak sadar sama sekali gitu. Sampai saya dipasangin kateter. Tadinya saya mau dipasang selang sonde untuk makanan, tapi waktu itu cici saya yang menentang. Dia yang beriman bahwa enggak, meskipun dalam keadaan begini adik saya masih bisa makan kok. Orang minum obat aja masih bisa, cici saya bilang gitu. Akhirnya sonde tidak jadi masuk gitu dalam tubuh saya gitu. Hingga besokannya saya sadar gitu, saya bangun benar-benar yang bisa sadar, bisa baru komunikasi lagi. Kebetulan cici saya di sebelah saya nanya dia, saya ngobrol sama dia gitu kan. Nah dalam keadaan itu dokter datang, tapi puji Tuhan kalau dokter yang rumah sakit yang kedua ini itu lebih baik daripada rumah sakit yang sebelumnya gitu. Dia bilang keadaan saya bahwa ya memang kamu juga punya, ternyata ada toksoplasma dalam tubuh saya gitu. Nah, tapi dia tetap menguatkan saya, bukan dengan seperti dokter yang sebelumnya. Dia bilang gini, jangan takut, yang penting kamu semangat, terus kamu minum obat teratur, pasti sembuh gitu. Jadi dokternya kasih semangat. Nah, tapi dokter saraf yang kedua itu juga agak parah memang. Dia sampai bilang gini sama saya, depan cici saya, dia lihat semua hasil ronsen, dia lihat semua hasil darah, dia bilang, wah ini sih kacau gitu. Ini kamu bisa cacat, ini kamu bisa lumpuh. Dia sampai kasih gerakan-gerakan yang bikin saya tuh kesel gitu. Nah akhirnya keluar rumah sakit tapi masih harus kontrol kan gitu. Ketika ke dokter tersebut saya pokoknya masuk ruangan sama cici saya nggak mau nyapa apa-apa, saya nggak mau panggil dok gitu, enggak. Saya duduk, saya langsung tanya gini, dok jadi kapan saya meninggal? Saya kesal sama dokter itu gitu. Ya, dokter itu juga agak syok, gitu. Kok kamu ngomong gitu? Ya kan dokter lagi itu bilang katanya saya udah parah, udah gini-gini nih, pokoknya udah. Tapi saya udahlah gitu kan, periksa lanjut. Nah dari situ juga akhirnya rutin berobat juga dengan 2 dokter tersebut, dengan dokter ahli dalam dan dokter saraf gitu. Nah perlahan ketika dalam keadaan saya lemah, cici saya dia cerita dengan teman kantor, gitu. Dan ternyata teman kantornya ini punya koneksi dengan salah satu orang yang ada di SOS Bandung. Jadi teman cici saya ini mengkoneksikan saya dengan salah satu orang di SOS Bandung gitu kan, dengan Bu Ayu namanya. Akhirnya saya lupa waktu yang pertama kali menghubungi saya itu entah Bu Ayu atau Bu Wiing. Menghubungi saya, nanya kabar saya, terus dia kasih link SOS Bandung gitu kan untuk saya join. Jadi pertama kali saya join, saya beneran sambil tiduran gitu. Jadi sambil tiduran dengan keadaan, kalau saya lihat videonya kan saya punya ya, aduh ini badan kurus amat gitu. Makanya udah kayak aduh ini kayak beda banget dari sekarang gitu kan. Sekarang subur ya.
Sekarang subur. Iya, malah kata dokter yang kemarin terakhir saya check up Sabtu lalu pra overweight gitu. Jadi saya harus kurusin badan sedikit gitu kalau sekarang gitu. Nah, tapi saya bersyukur lewat SOS saya dikuatkan juga, dan juga saya juga bisa melihat bahwa ternyata ada orang juga yang lebih sakitnya dari saya. Bahkan lewat SOS ini saya perlahan saya juga bisa melayani di SOS juga gitu. Kadang saya suka disuruh sharing firman atau bawa pujian gitu, dan saya bersyukur bahwa sebelumnya saya berpikir gini, mungkin ini sudah waktunya saya berakhir, dan mungkin saya sempat juga bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau saya sembuh saya sudah tidak mau lagi lah jadi full time missionary, udah saya balik ke dunia sekuler, saya bekerja. Tapi ternyata jalan Tuhan itu luar biasa. Dalam keadaan sakit saya baru tahu ternyata pelayanan namanya sahabat orang sakit ya gitu. Biasa tuh adanya sahabat orang kaya, sahabat orang bahagia gitu, luar biasa gitu ya gitu. Dan disitulah lewat SOS perlahan saya juga di satu sisi saya juga punya semangat lagi, punya passion lagi untuk tentang panggilan Tuhan juga akan hidup saya gitu, bahwa ya Tuhan memanggil saya untuk menjadi pelayannya dia full time gitu. Memang saya dari 2010 bertobat itu saya sudah jadi full time missionary gitu kan, dan lewat SOS saya seperti kembali diteguhkan gitu Pak. Ya, bagaimana hasil pemeriksaan terakhir dokter? Kalau hasil pemeriksaan dokter, puji Tuhan hasilnya bagus. Cuman ya itu satu PR Bapak, saya harus menguruskan berat badan saya sampai berat tinggi saya 168 katanya. Ini kamu paling bagus itu berat kamu itu adalah maksimalnya 68 sampai 70 gitu. Nah, karena berat saya sekarang tuh udah 70 lebih, udah 7 terakhir nimbang 73 ya gitu. 73 gitu kan. Jadi aduh. Berarti kita dua sudah saingan itu ya. Itu dia gitu kan. Gitu. Tapi ya saya bersyukur bahwa saya bisa melewati masa-masa yang buat hidup saya itu masa-masa kelam saya, masa-masa sulit saya gitu. Waktu saya ingat banget 2020 itu, 1 minggu sebelum saya mengalami sakit itu, saya waktu saat teduh di rumah, Tuhan kasih saya ayat di Mazmur 23 ayat 4. Isinya adalah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat ini tuh selalu terngiang di kepala dalam seminggu itu sebelum saya ke Bandung itu, hingga akhirnya saya coba cari beberapa versi, baik dari bahasa Indonesia, beberapa Alkitabnya, juga bahasa Inggris. Ada satu kalimat, ada satu terjemahan yang kata-katanya begini, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saya ngerti pasti, oh ini maksud dari firman ayat itu. Nah, ketika sakit pun, waktu satu malam kayak saya udah tidur sebenarnya, tapi tiba-tiba saya seperti dibangunkan Roh Kudus gitu. Ayo bangun, ambil penyembahan, ambil waktu. Akhirnya saya ya penyembahan, saya puji-pujian. Tiba-tiba ketika puji-pujian langsung terngiang di pikiran saya ada satu lagu yang Tuhan tak pernah gagal gitu ya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Itu juga satu kekuatan buat saya. Mungkin cara manusia saya gagal, tapi Tuhan tuh seperti mengingatkan, kamu boleh gagal, tapi kamu punya Tuhan yang tidak pernah gagal, dan Tuhan akan tetap mengangkat kamu. Di situ saya mendapat kekuatan. Kedua, saya juga dapat ayatnya itu di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di ayatnya itu buat saya juga ini jelas banget ini gitu kan, ketika saya ada di dalam kegelapan, ketika saya ada di dalam kekelaman, terus juga memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan saya mengalami itu ketika masa-masa itu, wow ini loh yang udah Tuhan buat sama saya. Sekalipun dunia mungkin sudah udah nggak ada harapan, udah begini, udah begitu, tapi ini janji Tuhan buat saya gitu, bahwa saya akan tetap Tuhan pakai gitu. Tuhan akan tetap pakai saya untuk memberitakan perbuatan yang besar. Apalagi juga terkonfirmasi bahwa memang saya punya panggilan dari 2011 ketika saya bertobat itu tentang India.
2011 saya dapat panggilan yang pertama. Ada beberapa konfirmasi yang saya lewati hingga akhirnya Tuhan benar-benar menggenapi panggilan itu. Pertama 2018, 1 bulan saya ada di India. Lalu 2019 beberapa bulan juga saya ada di India. Bahkan di India pun ketika 2019 Tuhan mengizinkan saya bawa ke beberapa tempat. Tuhan mengizinkan saya melihat beberapa budaya gitu kan, melihat beberapa, jadi kota ini beda budayanya begini, kota ini beda budayanya begini gitu. Bahkan ada satu kota yang juga lucu ya nama kotanya. Nama kotanya adalah Lucknow. Kalau boleh saya pisah gitu ya, Lek dan Now gitu. Kok kayak pas ya Lek Lucky gitu kan, karena tulisannya kan juga LCK Now gitu. Lucky sekarang kok kayak koneksinya kayak pas gitu dengan nama saya gitu. Wah, apa ini beneran dari Tuhan gitu. Saya terus mendoakan dan memang saya nyaman dengan kota tersebut. Makanya sebelum saya dengan tidak kejadian saya sakit sebenarnya 2020 itu saya akan kembali ke Lucknow dan untuk menetap stay long term di sana dengan tim pelayanan yang ada di sana gitu Pak Setia. Ya, puji Tuhan ya. Ada satu beban, kerinduan melayani Tuhan walaupun ini makin jauh ya, makin jauh dari mama, dari cici ya, gitu. Nah, ini sedikit menarik malam hari ini. Karena ada Cici dan juga ada Ibu Weing ini. Ya. Nah, ya yang mau saya tanya buat Cicinya dulu nih. Ya, nanti boleh dijawab. Pernah kepikir enggak Lucky bisa sehat seperti sekarang ini? Pernah kepikir enggak? Waktu itu dokter vonis, lalu lihat sekarang gemuk begini gitu. Gini ya Pak ya, memang sebelumnya juga sebelum Lucky sakit, dulu kalau saya cerita tuh, wah masa lalu Lucky tuh luar biasa lah. Saya udah tahu kalau Lucky memang akan dipanggil Tuhan menjadi bangsa yang besar karena pernah satu hari saya minta didoakan gitu untuk adik saya Lucky ini, dan tim pendoa itu bilang bahwa adik saya ini akan menjadi pembicara untuk bangsa-bangsa gitu loh. Waktu itu saya belum mengerti gitu loh. Bangsa-bangsa mana mungkin sih gitu kan. Karena dulu terus terang kondisi Lucky ya kalau saya bilang mah ya untuk bisa kenal Tuhan juga wah kayaknya luar biasa gitu. Karena dia tinggal ya gitulah hidupnya tuh ya masa muda yang penuh kekelaman lah istilahnya. Iya, Tuhan sudah ubah hidup dia secara luar biasa ya. Saya yakin itu adalah suatu rencana Tuhan juga di saat dia sakit. Ya, bukan hanya dia yang dibentuk gitu, tapi kami secara keluarga pun semua dibentuk oleh Tuhan. Amin, amin. Nah, Ibu Weing. Shalom, Bu Weing. Bagaimana nih? Siapa yang hubungi dulu nih? Siapa yang telepon si Lucky nih dulu nih? Ya, yang waktu itu kontak adalah Ibu Ayu dari Bandung. Bu Ayu. Ibu Ayu lebih dulu, bahkan Ibu Ayu sempat melihat bagaimana Lucky itu pada saat terpapar tidak berdaya dan mereka dengan iman menandatangani surat pulang paksa. Padahal kondisinya waktu itu sangat-sangat tidak baik ya. Dan sungguh ajaib bisa melihat Abraham sampai hari ini dalam kondisi seperti ini. Saya sudah dengar berapa kali kesaksiannya, tapi tidak pernah bosan karena melalui kesaksiannya kita bisa melihat betapa ajaibnya Tuhan kita, betapa betul seperti yang dikatakan oleh Abraham bahwa rancangannya pada setiap anak-anaknya itu tidak pernah gagal. Itu suatu mujizat, suatu hal yang membuat kita juga semakin mencintai Tuhan. Amin. Ya, wah luar biasa. Ya. Dari yang tadinya tidak mungkin orang enggak pernah pikir Lucky bisa terima Tuhan ya, sampai sekarang terima Tuhan, diproses Tuhan ini secara luar biasa ya. Proses pembentukan melalui sakit ini sangat luar biasa dan sekarang siap diekspor. Diekspor kembali ke India ya. Ini luar biasa. Siap kembali melayani. Nah, ini yang dahsyat sekali ya. Nah, saya pernah menanyakan satu pertanyaan ini cuman hanya ke beberapa orang. Ya, saya mau tanya satu hal. Kalau seandainya Lucky
diberikan kesempatan lahir untuk boleh memilih menjalani masa sakit ini atau tidak? Kalau boleh memilih, ya tidak. Tidak. Iya. Oke. Sebab memang enggak gampang pertanyaan ini untuk dijawab, ya. Ada satu orang yang berani dengan tenang dia menjawab, saya pilih menjalani. Saya penasaran, saya kejar. Kenapa? Karena itu membuat saya semakin mengenal Tuhan yang saya percaya. Wow, dahsyat. Dahsyat sekali. Memang tidak mudah. Siapa yang mau sakit? Tidak ada orang yang mau sakit. Tetapi melalui sakit ini saya percaya juga Lucky makin dekat dengan Tuhan. Makin intim dengan Tuhan. Semakin memahami apa rencana Tuhan. Nah, ini yang dahsyat. Ya, dahsyat luar biasa. Tidak mudah menjalani masa sakit. Siapa bilang enak ya? Enggak enak banget ya. Apalagi dengar vonis tiba-tiba dapat tiket untuk berangkat ya. Tiket untuk berangkat cepat-cepat berangkat ke surga itu paling tidak enak sekali. Begitu. Ya, tapi Tuhan ternyata masih ada tugas yang harus diselesaikan. Belum boleh berangkat, masih tunaikan tugas dulu yang Tuhan berikan, ya. Enggak apa-apa, masih muda, semangat. Ya, melayani, ya. Masih usia generasi muda harus, ya. Yang tua saja semangat, apalagi yang muda, harus lebih semangat lagi, ya. Nah, malam hari ini saya ingin kita belajar satu bagian firman Tuhan, ya, yang sederhana, yang mungkin kita sudah pernah baca berulang kali. Saya ajak kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5, saya ingin kita membaca hanya beberapa ayat, ya. Mulai ayat yang ke-18. Mulai ayat yang ke-18. Lukas pasal 5 ayat yang ke-18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Sobat Suara Kasih, saya berulang kali membaca bagian ini dari semenjak sekolah minggu, ya. Dan bagian ini sangat mengesankan sekali. Ada orang yang sakit lumpuh, yang terbaring, yang tentunya dia tidak bisa kemana-mana kalau tidak ada orang yang membantu dia, kalau tidak ada orang yang mengangkat dia. Dan pertama, tidak ada orang yang mengangkat. Yang kedua, harus timbul kemauan dari orang sakit itu juga untuk dia mau pergi dan disembuhkan. Dan hari itu rekan-rekannya datang mengunjunginya, mau membawanya pergi ke tempat di mana Yesus berada. Saya bisa bayangkan 4 orang membawa tanduk, mengangkat orang lumpuh ini tidak mudah. Bukan pergi naik mobil, zaman dulu belum ada mobil, bukan pergi naik onta juga, ini diangkat. Ini tidak mudah. Ya. Perjalanan menuju kesembuhan ini bukan hanya masalah iman, tetapi ada proses yang sedang terjadi di sana. Ada orang-orang yang Tuhan pakai. Betul, ada kerinduan orang lumpuh ini untuk Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Dan ini berespon dengan orang yang dipakai Tuhan, membawa orang lumpuh ini untuk
dibawa ke hadapan Tuhan. Dan saudara, masalah belum selesai. Ketika mereka sampai di tempat di mana Yesus berada, begitu banyak orang di sana. Dia tidak bisa masuk. Rumah zaman dulu beda dengan rumah zaman sekarang, apalagi rumah di Israel, atapnya rata. Ya, tidak seperti sekarang makin tinggi ya, makin curam ya. Jangankan orang yang naik. Ya, kucing aja bisa kepleset barangkali karena begitu curamnya rumah itu, atap rumah itu. Nah, kita melihat di sini bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa. Mereka diberi hikmat, lalu menurunkan orang lumpuh itu dari atap rumah. Saya berpikir, kesempatan untuk menyerah itu ada. Sudah penuh, sudah banyak orang, tidak mungkin kita bisa masuk. Udahlah, kita pulang saja. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka berusaha. Ya, membawa orang lumpuh naik ke atap rumah, itu perlu perjuangan. Bukankah mereka sebelumnya membawa dari rumah orang lumpuh ini menuju ke tempat itu? Itu perjuangan. Ya, dengan kondisi fisik mungkin yang sudah makin lemah, makin melemah karena perjalanan harus angkat orang sakit. Tapi sekarang membawa naik ke atap itu juga perjuangan yang tidak mudah. Dan ketika menurunkan lagi, itu juga tidak mudah lagi yang harus dikerjakan. Nah, kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Saya sangat terkesan dengan kalimat yang Tuhan katakan di sini. Ya, ketika Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Ternyata kalimat ini membawa sesuatu dampak yang sangat luar biasa. Buat bangsa Yahudi, ini adalah kalimat yang menghujat. Ya, menghujat Tuhan. Yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Dan manusia tidak berhak atas kalimat ini. Ya, tapi kita melihat bagaimana kelanjutannya sangat luar biasa. Saya sangat terkesan dengan ayat selanjutnya yang mengatakan dengan jelas, ya, di dalam ayat yang ke-24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, ini kalimat sangat luar biasa. Ya, mana yang lebih spektakuler? Mengatakan dosamu sudah diampuni, sama mujizat kesembuhan, bangunlah dan berjalanlah. Manusia cenderung melihat sesuatu yang di depan mata yang spektakuler. Lumpuh berjalan, mati dibangkitkan. Mereka menganggap ini spektakuler dan ini luar biasa. Ya. Tetapi saya belum pernah membaca satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan terjadi sorak-sorai karena orang sakit kanker, sakit tumor, mati dibangkitkan, lalu ada sorak-sorai di sorga. Tidak pernah ada itu. Tetapi sorak-sorai di sorga terjadi karena apa? Karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-10 berkata, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, karena satu orang berdosa yang bertobat. Bukan karena satu orang sakit kanker disembuhkan, sakit tumor disembuhkan, bukan. Ya, jadi standar yang tertinggi adalah relasi kita dengan Tuhan yang dipulihkan. Kita yang harusnya binasa Tuhan selamatkan. Inilah yang penting sekali. Kita kadang-kala lebih menomorsatukan kesembuhan fisik. Tapi Tuhan mengajarkan perkara yang sangat penting. Percuma engkau secara fisik disembuhkan saat ini. Toh, berapa tahun ke depan engkau akan meninggalkan dunia ini. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang bernilai kekal, yaitu keselamatan kita. Terima Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu yang menjadi penting sekali. Malam hari ini, saya akan menawarkan kepada kita yang utama dan yang sangat penting ini. Engkau percaya Tuhan, terima Tuhan sebagai juru selamat. Ini adalah hal yang penting sekali. Engkau mengatakan sakitku sudah begini, begitu stadium sudah, kalau ada stadium 5, kalau ada stadium 6, stadium 6. Terserah mau stadium berapa. Tapi saudara, saya mengatakan,
Percuma tubuhmu disembuhkan kalau engkau tidak terima Tuhan sebagai juru selamat. Percuma itu semua. Malam hari ini saya mengajak saudara, engkau percaya Tuhan Yesus. Engkau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Dan di situ engkau akan melihat mujizat kesembuhan akan mengikutinya. Sebagaimana orang itu, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Baru dia berkata, bangunlah dan berjalanlah. Dan itu terjadi. Saudara, jangan menomorsatukan hal yang second, hal yang kedua. Ya. Kesembuhan itu hanya berkat yang Tuhan tambahkan. Yang utama adalah engkau percaya Tuhan, terima Tuhan sebagai juru selamat pribadimu. Dan jangan pernah engkau tunda untuk hal ini. Malam ini ambil keputusan terima Tuhan sebagai juru selamat pribadimu. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Apapun sakitmu, Tuhan berkarya memulihkan. Dan itu berkat-berkat yang akan Tuhan tambahkan. Engkau mungkin bergumul dengan vonis dokter yang barusan engkau dengar, yang begitu mengerikan barangkali. Saudara, itu hal berikutnya. Utama adalah engkau percaya dan terima Tuhan sebagai juru selamat. Ya. Saya rindu bukan banyak orang mengalami mujizat. Banyak orang terima Tuhan sebagai juru selamat. Saya merindukan hal itu terjadi. Rumah sakit banyak orang disembuhkan, puji Tuhan. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau banyak jiwa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sorak-sorai luar biasa akan terjadi di antara para malaikat Tuhan. Luar biasa akan terjadi. Kesukacitaan besar melanda sorga. Biar itu juga melanda setiap dari kita. Malam ini ketika engkau sendiri di rumah sakit, engkau tidak berdaya di sana, saya mengundang engkau terima Tuhan sebagai juru selamat pribadimu. Percaya kepada Tuhan. Engkau mungkin lagi bingung memikirkan biaya rumah sakit. Oh Tuhan, semakin besar, aku tidak sanggup lagi. Apalagi rumah sudah dijual, semua aset sudah dijual. Engkau bingung bagaimana melunasinya. Saya berkata percaya kepada Tuhan. Dan biarkan Dia yang bertindak. Ketika engkau menyerah, Tuhan turun tangan, menuntaskan itu bagimu. Percayalah. Dan lihat Tuhan berkarya dalam hidupmu. Pesan saya satu, jangan engkau tunda untuk terima Tuhan sebagai juru selamat. Ya, jangan pernah engkau tunda ini. Sebelum engkau terlambat, terima Tuhan saat ini juga. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan setiap para pendengar Radio Suara Kasih dimanapun berada. Oh Tuhan, buat mereka yang masih ragu-ragu, buat mereka yang masih bergumul untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat, malam hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan lembutkan hati mereka, agar mereka boleh terima Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka masing-masing. Dan bagi mereka yang sudah terima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan teguhkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, agar mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu berdoa, supaya mereka mengalami Tuhan hidup di dalam hidup mereka hari lepas hari. Mereka boleh menikmati kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau berdoa menyerahkan beberapa saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan untuk Ibu Condro Rini yang sedang sakit nafas atau asma. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah Ibu Condro. Tuhan pulihkan kondisinya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Eli Yosep di Talok yang jatuh dan patah tulang. Dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan Ibu Eli. Pulihkan tulang yang patah. Dan biarlah dia kembali boleh beraktivitas dengan campur tangan Tuhan yang dahsyat. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Chang Hao Sang dan Ibu Nani yang kakinya bengkak. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah kakinya. Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Murni Susiati di Purwokerto. Kami berdoa, Tuhan pulihkan dia dari patah tulang akibat jatuh. Tuhan sembuhkan dia, Tuhan pulihkan kondisi kesehatannya. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Ibu William Ramli, Ibu Sunario, Ibu Suparwu, Ibu Tini, Ibu Susanti. Tuhan,
Engkau jamah mereka, beri kesehatan, kekuatan. Mereka boleh dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, mereka melayani Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Ladio yang sakit anemia. Tuhan jamah dan sembuhkan dia, pulihkan kondisinya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Dariem yang sakit glukoma. Dalam nama Yesus Tuhan jamah Ibu Dariem. Tuhan sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Wi Ailiang. Tuhan kau jamah dia. Beri kesehatan. Supaya dia dengan kesehatan yang Tuhan berikan, dia boleh hidup melayani Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Lis Budi yang sakit stroke. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan Ibu Lis Budi. Dia boleh kembali berjalan, beraktivitas dengan normal. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Kristanti Anggraini. Pasca operasi tulang pinggul yang sedang saat ini dirawat di Solo. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kau sembuhkan secara sempurna Ibu Kristanti dan dia boleh mengalami Tuhan Yesus hidup di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak Jedida Jocelyn yang sakit perut. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah sakit perutnya, Tuhan sembuhkan dia. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa menyerahkan Bapak Dodot, Bapak Yanto, Bapak Ferry. Tuhan beri kesehatan kekuatan kepada ketiga Bapak ini. Dan biarlah dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, mereka boleh hidup dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Daniel Tribudi. Tuhan juga jamah Bapak Daniel dari sakit lever dan diabetesnya. Tuhan sembuhkan dia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Willy Hartanto dan Bapak Sabar. Tuhan beri kesehatan kekuatan supaya mereka dengan kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan, mereka melayani Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapak Andik Sutrisno yang sakit stroke. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kau jamah, engkau sembuhkan dia, engkau pulihkan dia. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dia boleh hidup dan melayani-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa menyerahkan rekan-rekan kami yang berada di Zoom, yang berada di Facebook. Tuhan kami berdoa. Biarlah jamahan Tuhan juga turun atas setiap dari kami. Ibu Yulang, Tuhan jamah tulang punggungnya. Tuhan sembuhkan dia secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa menyerahkan adik Cindy yang mengalami sakit di paru-paru dan jantungnya. Biarlah Tuhan sempurnakan kesembuhan atas anak ini. Tuhan pulihkan dia. Tuhan beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk rekan kami Luki. Biarlah Tuhan juga menyertai untuk pelayanannya ke depan. Dan kami percaya ketika Tuhan utus dia ke India, ada Tuhan sertai dia dengan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan sertai dia dengan campur tangan Tuhan yang dahsyat, pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kehadirannya di India menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mamanya yang sudah lanjut usia. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan juga berkati keluarga ini senantiasa menjadi berkat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama. Kami menyerahkan juga semua saudara-saudara kami yang belum sempat mengirim WA ataupun belum sempat menyampaikan pokok doanya. Hamba-Mu berdoa apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau jawab seru doa mereka. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang ada pergumulan lain Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Dan biarlah melalui ini semua Tuhan yang diagungkan dan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk rekan-rekan dari Radio Suara Kasih. Tuhan berkati mereka dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada radio ini menjadi berkat Tuhan bagi lebih banyak orang yang bisa menangkap siaran mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan di akhir acara ini sebentar ketika kami akan berpisah. Kami mohon penyertaan Tuhan atas setiap dari kami. Kami mau arahkan hati kami ya Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan setiap dari kita, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Puji Tuhan, Sobat Suara Kasih, acara kita sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada rekan kita Luki yang sudah boleh menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya.
Dan terima kasih untuk semua sahabat yang sudah mengikuti program ini. Sampai jumpa lagi dalam program yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi semua. Oke.